Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Homsin. Buat yang baru saja bergabung di channel ini, dan saya ucapkan selamat datang. Juga terima kasih buat kalian yang udah subscribe, dan bagi yang belum silahkan subscribe dulu. Dan channel ini adalah channel Sachi TV yang senantiasa akan menyajikan cerita-cerita kriminal dan juga misteri. Dan khususnya di bulan suci Ramadan ini, saya akan hadir insya Allah setiap hari untuk membawakan kisah-kisah misteri, baik itu based on true story atau kisah nyata ataupun urban legend, nantinya kita juga nggak tahu. Tetapi di hari pertama ini gimana? Ngomong-ngomong, kalian apakah masih kuat? Kalau enggak silahkan pingsan aja, tetapi semoga sih masih kuat. Dan saya harapkan, saya doakan kalian akan lancar senantiasa ibadahnya sampai lebaran nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk memberikan kalian semangat hingga menunggu jelang maghrib nanti, saya akan membawakan sebuah kisah horor yang bikin kamu dak-dikduk, dan ini pokoknya seru banget. Pokoknya nanti begitu kisah ini selesai diharapkan langsung beduk aja, ataupun kalaupun belum beduk, nanti diharapkan setelah nonton video saya ini kalian langsung haus, lapar, dahaga, hilang lagi seketika. Mungkin nggak sih halunya orang puasa kan kayak gitu. Dan di video kali ini saya akan mengisahkan sebuah kisah yang based on true story alias kisah nyata yang dialami oleh seorang teman. Dan sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwa setiap nama dan juga penyebutan nama tempat akan saya samarkan di sini untuk menghindari segala sesuatu yang tidak diinginkan. Seorang teman yang minta disamarkan, dan kalaupun dia nggak minta juga pasti aku samarkan, namanya kita sebut saja namanya Ira, di mana dia bersaksi bahwa, atau dia menceritakan kepada saya bahwa dia pernah mengalami sebuah pengalaman gaib yang sebelumnya nggak pernah dia bayangkan sebelumnya, bahwa di dalam hidupnya pernah akan mengalami kenyataan atau pengalaman gaib yang seperti ini, di mana benar-benar nyata dia masuk ke kerajaan jin di Laut Selatan dan melihat ribuan orang yang telah ditumbalkan di sana. Nah, seperti apa? Kalau penasaran, simak sampai habis video ini dan kita langsung masuk aja ke kisahnya Ira. Jadi sebelumnya saya ingin menceritakan latar belakangnya si Ira ya, si tokoh utama di sini yang menceritakan ke saya. Ira ini adalah perempuan yang terlahir di tengah keluarga yang cukup terpandang dan berkecukupan. Ayahnya Ira ini bekerja sebagai salah satu kepala sekolah di salah satu SMA di Surabaya sana. Dan ibunya dia memiliki bisnis resto atau warung rawon gitu yang cukup ternama di Surabaya sebenarnya. Jadi sebenarnya di tengah keluarga mereka, di tengah keluarganya Ira ini memiliki kebiasaan untuk menikah muda, karena Ira ini juga memiliki dua orang kakak perempuan yang dua-duanya menikah muda. Yang kakak pertama menikah di umur 22 tahun dan kakak keduanya menikah di umur 21 tahun. Nah, sementara si Ira ini di tahun 2000 itu dia umurnya 25 tahun dan belum menikah. Dan hal tersebut menyebabkan penilaian bahwa Ira ini sebenarnya udah kelewat umur untuk menikah, untuk ukuran keluarga mereka ya. Dan Ira ini sebenarnya kenapa sampai 25 tahun dia belum juga menikah, bukan karena Ira ini jelek atau nggak laku atau nggak punya pacar. Sebenarnya dia punya pacar, namanya Anton. Nah, si Anton ini dinilai oleh bapak ibunya Ira sebagai lelaki dia itu kurang punya masa depan atau dinilai kurang mapan gitulah. Jadi si Anton ini bekerja sebagai penjual kain di salah satu pasar yang nggak terlalu besar di kota Surabaya sana. Sehingga pada akhirnya hubungan yang sebenarnya sudah mereka jalin dari mereka ini, si Anton dan si Ira ini berusia 18 tahun, jadi kurang lebihnya 7 tahun, harus terpaksa kandas kayak lagu dangdut tuh. Dan setelah kandas, setelah mereka itu putus, ternyata si Ira ini langsung dijodohkan oleh teman sahabatnya ibunya yang berasal dari keluarga yang cukup terpandang. Bapaknya ini seorang pejabat daerah gitu, dan namanya Fajar. Dia langsung dijodohkan dan kemudian langsung ingin dinikahkan. Jadi nggak selama-lama lagi. Secara kan umurnya untuk ukuran keluarga Ira ini dinilainya udah kelewat umur kan. Setelah dikenalkan, mereka pun menikah setahun setelah berkenalan. Jadi pada waktu itu Ira umur 26 tahun, mereka langsung menikah gitu. Jadi nggak lama-lama pacarannya kayak yang dulu sama si Fajar ini. Nah, kalau dari sudut Ira sendiri sebenarnya lebih kepada tidak ada pilihan ya. Jadi si Fajar ini memiliki bisnis yang cukup memiliki masa depan ya. Mungkin rada-rada Ira sebagai seorang perempuan juga agak realistis juga, karena memang usahanya si Fajar ini memiliki masa depan yang lebih cerah dinilainya. Jadi Fajar ini selain bapaknya pejabat dan ibunya memang hanya ibu rumah tangga biasa ya, tetapi memang dia ini berasal dari keluarga yang cukup terpandang serta memiliki bisnis persewaan atau rental mobil dan juga beberapa bisnis lainnya. Nah, dinilai
si Fajar ini posisinya memiliki bisnis dan berasal dari keluarga terpandang ini cukup serasilah dengan Ira yang memang saat itu sudah bekerja di salah satu bank sebagai salah satu karyawati di bank swasta gitulah di kotanya di Surabaya sana. Singkat kata, setelah Fajar dan Ira menikah di tahun 2001, Fajar dan Ira pun tinggal di rumah mertuanya Ira, di rumah orang tuanya si Fajar. Loh kok bisa mas? Bukannya mereka kaya, kenapa nggak beli rumah atau sewa rumah sendiri aja lah minimal? Ternyata si Fajar ini adalah anak tunggal dari keluarga terpandang ini dan dinilai rumah orang tuanya Ira ini sangat besar, sangat mewah, cukup mewah, bahkan terdiri dari 3 lantai kayak rumah kita pada 3 lantai. Jadi lantainya petak 1, petak 2, petak 3 lantai kan dikontrakan gitu kan. Maksudnya di sini adalah keluarganya si Fajar ini memang keluarga yang cukup terpandang dan rumahnya juga mewah gitu. Ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Jadi buat apa beli rumah lagi? Karena kan nanti rumah itu juga untuk Fajar-Fajar juga kan. Akhirnya mereka pun tinggal di rumah orang tuanya si Fajar. Tetapi hal yang tidak diduga-duga terjadi, si Ira ini setelah menikah dan tinggal di rumah orang tuanya si Fajar, Ira ini kok kondisinya kayak semakin kurus ya. Kok kayak orang sakit ya? Sampai pada akhirnya 3 bulan setelah mereka menikah di tahun 2001 tuh, Ira mengandung anak pertama. Seneng tuh, dijaga bener karena emang ini adalah cucu pertama dari keluarganya si Fajar kan, dijaga. Tetapi anehnya, semakin hari kondisi Ira semakin memburuk sampai di suatu hari pada waktu kondisi kehamilannya itu sudah di usia masuk ke bulan kedua, Ira ini pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dan pada waktu di rumah sakit, tiba-tiba dokter itu memvonis bahwa Ira ini terlalu capek, terlalu lelah gitu. Dan itu juga bikin kaget keluarganya Ira ya, keluarga kandungnya ya, bapak ibunya Ira. Loh memangnya kamu di sana itu jadi mantu orang kaya disuruh kerja apa? Nah Ira juga bingung, sebenarnya aku nggak disuruh kerja apa-apa. Orang mereka juga memperlakukan aku itu sebagai seperti putrinya sendiri. Aku tuh dimanja dan sangat dijaga sekali gitu. Dan hal ini terasa semakin aneh karena memang di rumah keluarganya si Fajar ini memiliki asisten rumah tangga yang cukup banyak lah. Ada 5 orang asisten rumah tangga yang bekerja di sana. Tukang kebun ada sendiri, tukang bersih-bersih dalam rumah ada sendiri, tukang masak ada sendiri, yang ngerawat Ira pun ada sendiri. Kok bisa kelelahan si Ira ini kan? Dan yang lebih menyedihkan lagi, pada waktu hari kedua si Ira ini diopnam di rumah sakit terbaik di kota Surabaya sana, Ira ini harus kehilangan bayinya yang masih berusia 2 bulan di dalam kandungan. Ya guys, jadi Ira ini keguguran. Nah melihat kondisi putrinya yang semakin hari semakin memburuk, semakin kurus, semakin pucat, matanya semakin celong, semakin ada lingkaran hitam, ibunya pun khawatir dan mulailah menanyakan ke Ira, sebenarnya kamu itu bahagia nggak sih nikah sama si Fajar ini dan mertua kamu tuh sayang nggak sih sama kamu? Ya Ira menjawab dengan apa adanya, aku disayang di sana itu, aku tuh udah kayak putrinya kayak tadi yang aku bilang. Tetapi memang semenjak dia menikah, Ira itu seringkali merasakan cemas dan merasa ada yang nggak beres sama dirinya dia. Jadi ada yang nggak beres gitu loh sama dirinya dia, sama badannya dia. Dia sering kali merasa cemas dan ketakutan. Bahkan suatu ketika Ira ini menceritakan kepada ibunya bahwa dia sempat bermimpi didatangi seekor ular yang sangat besar. Jadi Ira itu kalau menggambarkan ularnya itu berwarna hitam sebesar anaconda, sebesar pohon kelapa. Dan saking panjangnya ular itu, si Ira ini bilang ke ibunya dia sampai nggak bisa lihat ujung dari ekornya ular itu di mimpi ya. Dan yang dia ingat hanyalah kepala ular itu ketika Ira sadar di mimpi ya, ini masih mimpi ya, kepala ular itu yang besar itu sudah membuka mulutnya tepat di atas badannya Ira, seolah-olah itu udah mau makan Ira gitu. Dan dia bisa menggambarkan dengan detail bahwa di sisi kanan dan kiri kepala si ular yang gede itu tadi tuh, itu tuh ada telinga yang bentuknya itu seperti sayap kelelawar di kanan kirinya, itu kata Ira tuh. Nah mendengar penjelasan yang sangat detail dari putrinya tersebut, ibunya Ira ini feeling nih bahwa di dalam diri anaknya ini memang ada sesuatu yang nggak beres nih. Ada sesuatu yang terjadi yang di luar kewajaran. Dan hal ini sebenarnya cukup beralasan karena memang kalau diingat-ingat, si Ira kan punya mantan namanya Anton. Pada waktu mereka itu harus kandas hubungannya, pada waktu Ira ini memutuskan hubungan yang terjalin antara Anton dan Ira, itu pihak Anton sangat-sangat tidak terima. Bahkan si Anton ini sempat bilang bahwa dia nggak rela kalau Ira ini harus bahagia dan dimiliki oleh orang
lain. Hanya karena dengan alasan bahwa si Anton ini memiliki kerjaan yang kurang jelas masa depannya atau dinilai kurang mapan gitu. Nah, ibunya Ira di sini cuma mendem nih dalam hati tadinya. Nah, akhirnya ibunya si Ira itu menyuruh orang kepercayaannya dari keluarganya dia yang tak lain dan tak bukan adalah pamannya Ira sendiri. Jadi adiknya ibunya ini disuruh untuk menyelidiki di mana keberadaan Anton sekarang. Nah, udah kan? Diselidikilah sama si Pak D-nya ini, sama si pamannya ini, Paman Solikin lah, sebut aja namanya Solikin ya. Diselidiki bahwa ternyata Anton diketahui sebenarnya saat ini sudah menikah juga dan dia juga baik-baik aja. Tetapi ada hal yang mengganjal dan baru diketahui oleh pihak keluarganya si Ira bahwa keluarga besarnya Anton ini banyak sekali yang berprofesi sebagai paranormal. Nah, di sini ketakutan lagi keluarganya Ira dan mulai mengait-ngaitkan peristiwa beberapa tahun yang lalu, setahun yang lalu sebelum Ira ini menikah dengan si Fajar. Itu ternyata Fajar sempat mengalami sebuah kecelakaan tunggal di hari-hari menjelang pernikahan, kurang 14 hari menjelang pernikahan. Dan hal itu dikait-kaitkan jangan-jangan itu adalah perbuatan Anton yang memakai sihir dari keluarganya yang sengaja mencelakai Fajar supaya Fajar ini kecelakaan, dan ini adalah salah satu upaya untuk membatalkan pernikahan si Fajar dan si Ira. Dan atas dasar praduga-praduga tersebut, akhirnya pihak keluarga Ira berkeputusan untuk memiliki niat untuk membersihkan badannya Ira ini dari pengaruh sihir atau santet yang dikirimkan oleh sang mantan pacar, yaitu si Anton, dengan cara Ira itu nanti akan diruqyah gitu, akan diobati, sehingga Ira ini sepulangnya dari rumah sakit nggak lagi pulang ke rumah mertuanya, melainkan pulang ke rumah orang tua kandungnya dengan alasan kepada mertuanya bahwa ya supaya ibu dan bapaknya sebagai ibu dan bapak kandungnya itu lebih mudah mengawasi si Ira gitu loh. Nah, hari dimana Ira pulang dari rumah sakit itu adalah siang hari jam 1 siang. Jadi dia langsung dibawa pulang ke rumah orang tua kandungnya Ira ya, nggak lagi ke rumah mertuanya ya. Dan di rumah orang tua kandungnya ini Ira langsung lah kan dibesuk oleh kakak-kakaknya lah, baik itu keluarga inti ataupun keluarga besar, bahkan yang dari luar kota itu sempat mampir untuk membesuk si Ira ini. Dan nggak cuma keluarga intinya yang kaget ketika melihat kondisi Ira itu memang sudah kurus sekali dengan muka pucat, dengan matanya yang celong, lingkaran hitam, dan banyak yang bilang di antara mereka itu Ira ini tuh lebih mirip tengkorak hidup gitu, saking parahnya itu loh. Bayangkan loh, saking parahnya sakitnya, saking kurusnya itu sampai dibilang mirip tengkorak hidup gitu. Nah, di situ, dan gak hanya cuman orang tuanya si Ira kemudian yang mengira bahwa ini pasti ada apa-apa yang gak beres, yang gak wajar sama dirinya Ira. Bahkan beberapa keluarganya Ira pun mengira bahwa Ira ini memang sesuatu yang terjadi di dalam dirinya Ira ini gak wajar nih, pasti ada sesuatu yang gak wajar nih. Akhirnya mereka pun berembukan sampai di sore harinya sebelum mereka memanggil ustadz yang direncanakan itu memang akan datang setelah maghrib, itu ada sepupunya Ira yang datang bernama Lucy. Nah, si Lucy ini memang sedari kecil dia memiliki perbedaan dengan orang-orang pada umumnya, di mana Lucy ini bisa merasakan kehadiran makhluk halus dan bahkan melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Begitu si Lucy ini melangkahkan kakinya masuk ke kamarnya si Ira dan melihat tubuhnya si Ira, dia langsung kaget, mengucap istighfar astagfirullahaladzim, dan dia langsung membatalkan dirinya untuk masuk ke kamarnya si Ira. Nah, ngelihat reaksinya si Lucy, semua keluarganya makin parno, karena kan mereka keluarganya udah tahu kalau si Lucy ini bisa lihat-lihat hantu atau apalah gitu kan. Pasti kalau si Lucy begini pasti memang ada sesuatu nih. Nah, akhirnya si Lucy itu kan lemas duduk di ruang makan kan, dan dia langsung minta waktu ke budenya yang nggak lain adalah ibunya Ira, yang mamanya Ira, minta waktu, dan ibunya Ira pun bilang iya, ada apa sebenarnya. Akhirnya Lucy pun menceritakan apa yang sebenarnya dia lihat di kamarnya Ira pada waktu dia mau masuk sampai dia nggak berani masuk tadi. Akhirnya Lucy menceritakan lah ya kepada budenya atau mamanya Ira ya, bahwa dia tuh bilang gini nih, Bude, mohon maaf sebelumnya, tadi waktu saya masuk gak jadi karena sebenarnya yang saat ini ada di dalam kamar itu hanya tubuhnya Ira aja, tetapi jiwanya udah bukan jiwanya Ira lagi loh Bude. Terus siapa itu? Kenapa dia masih hidup di situ? Nah, sebenarnya jiwanya Ira udah nggak ada di situ, tetapi tubuhnya udah diambil alih oleh sesosok ular besar, yang itu adalah ular lembut lah pastinya ya, berwarna hitam dan memiliki kuping seperti sayap kelelawar. Sementara jiwanya Lucy udah nggak di situ lagi, udah diambil alih itu tubuhnya, raganya itu Bude. Dan sepertinya Bude, si Ira ini adalah target untuk dijadikan tumbal pesugihan. Nah kan, jadi
di sini Lucy pun menjelaskan kepada budenya bahwa kecurigaan keluarga akan Anton itu sebenarnya salah. Karena Lucy dapat dengan yakin sekali memberitahukan kepada keluarga atau kepada budenya ini ya, kepada mamanya Ira, bahwa pelaku pesugihan itu atau pelaku yang menyantet atau segala macam mencelakakan si Ira ini bukanlah Anton, tetapi mertuanya sendiri. Nah, kok bisa Mas dia yakin? Karena selain sosok ular besar yang ada di dalam tubuhnya si Ira yang mengambil alih jiwanya itu, di tepi-tepi, di pinggir-pinggirnya tubuhnya Ira yang udah nggak berdaya itu terdapat ular-ular kecil lainnya, jadi sama jenisnya tetapi dengan ukuran yang lebih kecil gitulah. Nah, di atap kamarnya itu ada sesosok siluman ular yang melingkar-lingkar memenuhi atap plafon kamarnya si Ira. Tapi kepalanya itu kepala manusia, kepala wanita. Dan kepala itu memiliki wajah mertuanya Ira. Dari situlah Lucy yakin bahwa pelaku pesugihan yang hendak menumbalkan Ira ini adalah mertuanya sendiri. Jadi Bude, kalau aku lihat-lihat ciri-ciri siluman-siluman seperti ini biasanya itu asalnya dari Laut Selatan loh Bude, ini nggak main-main gitu kata Lucy kan. Nah sepertinya si mertuanya ini, orang tuanya Fajar ini sengaja mau numbalin si Ira setelah cucunya yang diambilkan beberapa hari yang lalu kan dia keguguran kan. Nah selain itu, selain cucunya memang siluman ini tergolong siluman yang galak dari Laut Selatan gitu lah ya, aku nggak perlu sebutkan, mungkin kalian juga udah bisa menebak kalau ular dari Laut Selatan itu apa namanya. Di sini aku nggak mau sebutkan, emang sengaja gitu. Sebenarnya aku juga dikasih cerita sama temanku ini kan. Dan akhirnya si Ira pun mau dimakan gitu loh. Nah setelah itu, setelah mengetahui hal itu dari Lucy, oh keluarga langsung percaya kan, dia udah tahu Lucy memang memiliki kelebihan yang seperti itu kan dari dulu kan. Nah ternyata kecelakaan yang dialami oleh si siapa tadi Fajar 2 minggu sebelum menikah itu rencananya si sosok siluman ini mau ngambil si Fajar, tapi karena anaknya tinggal satu, anaknya cuma satu, jadi Fajar nggak jadi diambil. Dan ternyata di sini adalah Fajar itu bukan anak satu-satunya, ternyata dia memiliki kakak yang sudah terlebih dahulu ditumbalkan 2 tahun yang lalu dan meninggal dalam sebuah kecelakaan tunggal. Yang dinilai kecelakaannya itu sebenarnya nggak cukup parah, tetapi bisa meninggal. Nah disitulah anehnya. Akhirnya mulai terkuak lah ya satu persatu bahwa waktu itu kecelakaan bukan ulah Anton, bukan santetnya Anton nih. Walaupun mungkin Anton juga berusaha nyantet, tapi yang menyebabkan semua kecelakaan dan semua kesialan-kesialan di diri Ira sampai mau meninggal ini justru mertuanya sendiri. Singkat cerita, selepas maghrib Pak Ustadz yang diundang itu sudah datang dan langsung tanpa buang waktu lagi, karena memang antara maghrib itu kan nanti akan ada isya kan. Jadi seketika itu juga Pak Ustadz menyuruh 7 orang dari keluarganya Ira untuk mengaji Quran mengelilingi tubuh lemahnya si Ira ini. Sembari yang lain juga kan masih banyak lagi kan yang lain itu kan, itu sambil berdoa di tempat yang agak jauh gitulah, yang cewek-cewek gitu kan. Nah baru juga ayat ketiga dari surat apalah aku nggak tahu, nggak dikasih tahu sama teman aku. Jadi baru mungkin ayat ketiga gitu, tiba-tiba tubuhnya si Ira yang tadinya lemah, pucat, kurus, mata celong itu tiba-tiba berdiri dan mengamuk. Jadi bukannya takut dia di ngajiin, justru orang-orang yang ngaji di situ ditendangin satu-satu. Tapi Pak Ustadz menyuruh orang-orang itu untuk tetap mengaji, sebisa mungkin tetap bertahan. Jangan sampai orang-orang yang mengaji itu saudara-saudaranya itu kabur. Jangan sampai takut, kita nggak boleh kalah pokoknya gitu kan. Sampailah pada di suatu titik si Ira ini kembali pingsan. Dan itu juga bertepatan dengan beberapa detik atau beberapa menit sebelum ngaji ini selesai. Jadi dia pingsan plek, baru ayat terakhir atau beberapa ayat terakhir itu selesai dibacakan. Jadi pas. Dan setelah pengajian itu, setelah ngaji itu, mereka ngaji bareng itu, si Lucy jadi berani masuk ke dalam kamar itu. Karena memang semua sosok siluman, ular atau apapun itu udah nggak ada, udah kabur mereka. Di situ semua keluarganya menangis, ada yang ngelapin keringatnya si Ira, ada yang mijitin Ira. Karena di situ Ira memang kelihatan udah beda banget. Nah ini baru Ira, kata si Lucy kayak gitulah pokoknya ya. Di situ Ira kelihatan lemah, lemes banget. Dan sekira-kiranya 1 jam dia memulihkan tenaganya sehingga cukup kuat bercerita. Akhirnya Ira pun menceritakan apa yang dia rasakan sebenarnya selama dia itu kesurupan tadi. Jadi ternyata ceritanya menurut si Ira adalah
Dia terakhir kali mengingat ngobrol sama orang tuanya adalah di rumah sakit di hari pertama dia opnam. Setelah itu dia sudah mengalami hal yang aneh dan dia udah nggak ngerasa di rumah sakit lagi. Jadi dari tadi yang dibawa pulang dari rumah sakit itu udah bukan Ira, emang bener solusi ini. Jadi konon katanya tiba-tiba pada suatu malam di hari pertama dia di opnam itu dia didatangi sesosok nenek-nenek dengan penampilan yang sangat lusuh dan sangat kuno, memakai kebaya warna putih dengan rambut uban yang tipis, membawa secangkir air. Dan si Ira pun disuruh meminum. Nah, Ira ada tahu nih sebenarnya ini sosok ini bukan manusia lah, yang jelas aku nggak kenal dan penampilannya juga aneh gitu kan. Nah, tetapi setelah dia mendapatkan penolakan, jadi ditolak nih sama si Ira, dia nggak mau minum air itu, dia juga takut gitu. Dia juga tahu ini sebenarnya sosoknya ini pasti jin, pasti siapa lah, entah baik entah buruk, pokoknya ini tuh bukan manusia. Nah, Ira nggak mau. Tetapi setelah mendapatkan penolakan dari si Ira, sosok jin nenek-nenek itu tuh seperti langsung malah marah gitu loh. Jadi dia kayak menarik paksa badannya si Ira untuk dibawa ke suatu tempat yang Ira itu nggak bisa sebutkan itu tempat di mana. Pokoknya Ira itu ingatnya dia tuh diseret, ditarik rambutnya sampai ngelewatin kayak hutan-hutan belantara yang dia juga nggak tahu itu lorong gelap di mana juga dia nggak tahu, sehingga dia sampai di sebuah tempat dan dia cuma bisa menggambarkan kalau tempat itu adalah seperti sebuah gua yang terletak di pinggir laut. Dan gua itu sebenarnya mulut guanya itu tuh kecil, tetapi setelah masuk ke dalam, Ira bilang di sana itu ternyata dalamnya gua itu gede, megah banget itu, gua itu gede, dan di situ penuh sekali dengan manusia-manusia yang berteriak-teriak karena disiksa. Kakinya dirantai, tangannya dirantai, dan mereka di situ dicambuki. Ada yang disuruh minum timah panas, pokoknya ada yang dicambuki lagi, ada yang disuruh jadi kaki meja, jadi kaki kursi. Mereka udah teriak-teriak, nggak kuat, tapi tetap dipaksa untuk melayani sesosok ratunya yang mereka sebut dengan samaran ya. Ratunya yang mereka sebut dengan Ratu Gondo Mayit. Samaran ya. Aku nggak akan sebut nama yang sebenarnya yang diceritakan oleh teman aku, karena aku nggak berani, jujur. Jadi sosok ratu ini memiliki perawakan yang seperti raksasa. Dia perempuan, tapi perawakannya seperti raksasa dengan, mohon maaf, payudara yang besar, kemudian badan besar, gigi taring, mata itu lebar, merah nyala, dan kayak orang marah, kayak melotot gitu. Rambutnya gimbal panjang, dan sosoknya itu memang besar, nggak kayak yang lain-lain. Dan di situ ada sosok-sosok yang mirip, dan yang melayaninya bawahan-bawahannya itu memang berwujud seperti yang kata tadi tuh, siluman ular yang setengah ular, setengah manusia. Ada yang ular, cuma kepalanya doang manusia. Ada yang memang seutuhnya ular. Dan yang manusia-manusia yang diperbudak di situ, yang disiksa itu dirasa si Ira adalah orang-orang yang ditumbalkan. Jadi si Ira ini benar mau ditumbalkan, tapi belum sampai sempat disiksa, baru dikurung aja di situ bersama calon-calon orang yang hendak ditumbalkan di situ ternyata. Bahkan sosok Ratu Gondo Mayit yang besar itu nggak segan-segan untuk memangsa manusia-manusia yang ditumbalkan itu. Jadi di depan singgasananya Ratu Gondo Mayit itu tuh dia tuh duduk di atas singgasana yang terbuat dari tengkorak-tengkorak manusia yang ditumpuk-tumpuk gitu ya, ini menurut Ira ya. Jadi terus di depannya itu ada sebuah meja batu besar gitu yang di bawah-bawahnya itu disanggah oleh manusia-manusia yang disiksa itu dengan teriak-teriak udah gak kuat, tapi dia tetap harus menjadi kaki meja itu kan. Nah di atas meja meja batu yang besar itu banyak sekali potongan-potongan tubuh manusia ya, dari tumbal-tumbal itu. Ada yang cuma tangannya aja, ada yang udah tinggal kakinya aja, ada yang tinggal kepalanya buntung ditaruh-taruh di situ, dan darah tuh berceceran di mana-mana. Dan di gua itu kata Ira itu ya, baunya itu anyir, seanyir-anyirnya, dan suara teriakan-teriakan itu ada di mana-mana. Pokoknya itu adalah hal paling seram dan dia rasakan paling nyata gitu. Hal yang paling seram seumur hidupnya selama 26 tahun dia alami itu ya pas dia kesurupan itu. Dia melihat yang orang-orang dirantai, disiksa, sampai ada yang diikat dibalik di pinggir laut di dalam gua itu. Dan konon katanya sosok Ratu Gondo Mayit inilah yang dipuja banyak orang untuk mendapatkan kekayaan, kedudukan, kewibawaan, popularitas. Itu bisa memuja sosok tersebut katanya. Dan sosok inilah yang diduga besar telah dipuja oleh mertuanya Ira, dan sudah turun-temurun gitu. Tetapi ya seperti biasa, tidak ada yang gratis di dunia ini, apalagi kalau urusan
urusannya sama jin, sama setan, sama iblis, mereka tuh nggak akan kerja gratis. Mereka pasti meminta tumbal, meminta jiwa, meminta nyawa, meminta darah. Dan dalam hal ini, di dalam keluarga mertuanya Ira, dia sudah menumbalkan banyak sekali orang sebenarnya sebelum si janinnya yang dikandung Ira, yang kemudian Ira sendiri juga mau ditumbalkan di situ, dan juga kemudian anak pertamanya kakaknya Fajar. Nah, kok Fajar bisa selamat, Mas? Karena ternyata ya memang kalau menurut aku ini ya, kalau menurut cerita dari teman aku, memang Fajar ini secara agamanya ya cukup alhamdulillah karena dia memang lulusan dari pesantren, sehingga atas izin Allah Fajar itu bisa diselamatkan. Begitu juga Ira, mungkin karena doa dari mama papanya juga Ira juga selamat kan, gak jadi ditumbalkan. Loh kok bisa, Mas? Ira ini kan hanya menantu. Nah, Ira memang hanya menantu, tapi kan dia menantu kesayangan. Dan memang kalau untuk ditumbalkan biasanya konon katanya itu memang harus orang-orang yang disayang. Dan mau gak mau Ira ini kan memang sudah cukup lama tinggal di situ udah cukup lama ya, ya kalau dibilang-bilang ya cukup pernah menikmati lah harta kekayaan dari hasil pemujaan tersebut. Oke guys, jadi itu tadi bubur teri hari ini. Bubur teri, ngabuburit nonton misteri. Itu baru part 1 loh ini. Dikuat-kuatin ya puasanya, semoga lancar ya. Besok kita akan sambung ke bubur teri part 2. Besok aku mau upload tentang cerita Amira, hantu pengantin. Kok bisa ini kok jadi hantu? Ya, kalau penasaran jangan lupa tetap pantengin. Yalah pantengin, bahasanya so 90s banget, 90-an banget. Pokoknya kalian terus simak uploadan. Insya Allah saya akan setiap hari mengupload misteri untuk menemani ngabuburit kalian. Oke geng, sampai ketemu di konten berikutnya esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kuat ya puasanya. Bye.